Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Manchester United versus Aston Villa yang berakhir untuk kemenangan Manchester United secara dramatis dengan skor 3-2. Dengan hasil akhir ini berarti Manchester United untuk sementara berada di peringkat nomor 6 dan Aston Villa masih berada di zona 4 besar atau tepatnya untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3. Dan tentu saja ini adalah kemenangan yang sangat berharga bagi Manchester United dan juga Erik ten Hag ya teman-teman. Karena sebelum pertandingan ini Manchester United gagal meraih kemenangan di 4 pertandingan mereka di semua kompetisi dan juga gagal mencetak gol. Mungkin teman-teman akan mengira atau juga menilai MU bisa menang karena faktor keberuntungan atau mungkin karena Aston Villa mainnya jelek. Tapi kalau menurut hemat saya, MU bisa menang bukan karena faktor keberuntungan atau juga bukan karena Aston Villa mainnya jelek. Tapi MU bisa menang karena skema permainan mereka berubah setelah mereka tertinggal dengan skor 0-2 dan juga karena memang mereka bermain jauh lebih bagus daripada Aston Villa. Jadi artinya bukan Aston Villa mainnya jelek, Aston Villa mainnya bagus, tapi MU mainnya jauh lebih bagus. Dan yang paling penting lagi adalah conversion rate dari para pemain MU untuk melakukan finishing. Karena seperti yang pernah saya jelaskan beberapa kali sebelumnya, bahwa sebetulnya MU itu bisa menciptakan peluang di setiap pertandingan mereka, tapi yang menjadi persoalan adalah finishing dari para pemain mereka dan juga minimnya suplai bola kepada center forward mereka atau striker mereka, Rasmus Højlund. Tapi di pertandingan dini hari tadi Højlund bisa mencetak 1 gol dan Garnacho yang bermain di sebelah kanan bisa mencetak 2 gol karena Rashford bermain di sebelah kiri. Dan saya melihat trio di depan Højlund, Rashford dan juga Garnacho seperti trio MSN yang pernah membela Barcelona beberapa waktu yang lalu. Trio MSN itu kan adalah Messi, Suarez, dan juga Neymar. Jujur, kita bisa melihat kombinasi permainan di antara 3 pemain ini sangat bagus. Dan juga Bruno bermain jauh lebih baik di pertandingan ini karena adanya Eriksen. Jadi dengan adanya Eriksen, Bruno bisa bermain jauh lebih ofensif, maka itu Bruno bisa mendapatkan jauh lebih banyak peluang dan juga bisa melepaskan banyak sekali umpan kunci. Dan Eriksen memang adalah pemain yang tidak bisa mengandalkan kecepatan, tapi akurasi passingnya juga bagus. Bahkan dia bisa 2 kali memberikan umpan kunci dan 1 kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Bagaimana dengan Aston Villa? Hebatnya Aston Villa bahwa mereka juga berani bermain terbuka di Old Trafford. Tapi di babak kedua, mereka kalah pressing dari para pemain Manchester United karena di babak kedua, atau setelah MU tertinggal dengan skor 0-2, maka MU bermain dengan cara yang berbeda. Jadi para pemain MU bermain mengandalkan garis pertahanan yang tinggi dan lebih direct, lebih cepat memberikan umpan ke jantung pertahanan dari Aston Villa. Sehingga peluang dari MU itu lebih banyak tercipta setelah mereka tertinggal dengan skor 0-2. Dan bagusnya para pemain MU bermain jauh lebih agresif setelah mereka tertinggal dengan skor 0-2 dan juga mereka bermain terbuka, artinya nothing tulus. Apalagi ini kan bermain di kandang mereka sendiri, di Old Trafford. Dan sangat disayangkan juga dari Aston Villa bahwa mereka tidak bisa keluar dari pressure para pemain MU di babak kedua sehingga mereka mulai kesulitan menciptakan peluang setelah MU mencetak 1 gol untuk memperkecil ketertinggalan. Tampak momentum sudah pindah ke Manchester United. Dan bagusnya Erik ten Hag bisa mengubah style of play dari MU khususnya di babak kedua, di mana kita bisa melihat secara jelas bahwa para pemain MU melakukan pressing seperti mereka belum makan untuk beberapa hari. Tampak sekali mereka galak banget. Dan Bruno kita lihat di pertandingan ini jarang mengeluh. Dan dia fokus untuk bisa create chances bagi rekan-rekan yang lain. Onana walaupun kemasukan 2 gol, tapi saya pikir 2 gol tersebut adalah karena marking yang tidak ketat dari para pemain MU sehingga Aston Villa bisa mencetak 2 gol dari situasi set piece. Tapi selain itu Onana juga melakukan beberapa saves yang gemilang. Apalagi di babak kedua tuh ya, ketika dia bisa mencegah para pemain Aston Villa menambah gol. Nah, dari jalannya pertandingan, Villa ini berani banget bermain terbuka di Old Trafford. Ya mungkin juga karena mereka memang kan dalam beberapa pertandingan terakhir tidak terkalahkan ya. Dan juga mereka adalah tim yang produktif. Jadi Unai Emery tampaknya memintalah para pemain mereka juga main terbuka lah, berikan pressure ke MU kan. Apalagi form dari MU kan lagi jelek ya. Dan bagus, mereka bisa mencetak gol cepat dari free kick, kemudian cetak gol lagi dari corner. Tapi setelah itu justru Aston Villa
lebih lama menguasai bola daripada cepat memberikan bola itu ke jantung pertahanan MU. Justru sebaliknya MU berubah. Para pemain MU tidak lagi lama menguasai bola. Kan sebelumnya ini MU lebih sering membangun serangan dari lini pertahanan, masuk ke tengah, baru bola diberikan ke depan. Tapi setelah mereka tertinggal, switch play-nya itu dari ball possession di belakang ke depan itu lebih cepat. Maka itu kombinasi permainan antara Bruno, Rashford, Garnacho, dan juga Højlund terlihat lebih bagus. Memang MU gagal mencetak gol di babak pertama, tapi setelah tertinggal 0-2 mereka bisa menciptakan jauh lebih banyak peluang karena mereka cepat memberikan bola ke jantung pertahanan Villa yang membuat para pemain Villa juga mulai panik. Walaupun para pemain Villa tidak melakukan kesalahan di babak pertama, tapi di babak kedua tampak mereka panik sehingga mereka sulit untuk bisa menghalau bola keluar dari area pertahanan mereka. Villa bagus, sudah unggul 0-2 dan Villa tidak juga bermain defensif di babak kedua, tapi para pemain MU bermain jauh lebih agresif dan main dengan high tempo. Pokoknya mainnya cepat nih, harus main speed. Maka itu kan baru babak kedua dimulai itu Garnacho sudah mencetak gol, tapi ya memang offside. Tapi lihat aja counter attack-nya dari MU cepat. Dapat bola cepat diberikan ke depan. Dan Rashford kali ini mainnya kan bagus ya, nggak egois ya. Nah harus mainnya seperti ini, Rashford main di kiri, Garnacho di kanan udah paling bagus. Walaupun kemudian Anthony masuk, nggak masalah. Dan Anthony memang kebanyakan muter-muter aja ya. Tapi it's okay lah, karena MU juga akhirnya bisa meraih kemenangan ya. Dan tidak lama kemudian setelah gol dari Garnacho ini dianulir ya karena offside, ya mereka langsung bisa mencetak gol dari Garnacho juga. Teman-teman lihat saja, Bruno pressing, dapat bola diberikan kepada Rashford umpan, sebetulnya itu tertuju juga kepada Højlund, tapi yang dapatnya Garnacho. Sudah 1-2, nah saya sudah feeling udah ini MU bisa comeback. Ketika MU tertinggal 0-2, ya saya nunggu jika Villa mencetak gol ketiga, ya udah ini game over. Tapi Villa nggak bisa mencetak gol ketiga, bahkan sudah sulit menciptakan peluang. Dan kalau kita perhatikan overall, Villa itu sulit menciptakan peluang dari open play. Tapi dari set piece, nah para pemain MU ini gagal marking. Dan setelah kemudian Garnacho bisa mencetak gol menyamakan kedudukan, itu juga karena ada bola pantul ya. Nah ini dia, para pemain Villa gak bisa menghalau bola keluar dari area pertahanan mereka. Mulai panik mereka karena high pressing dari para pemain MU. Nah harus begini dong MU mainnya. Dan Ten Hag juga kali ini kan bagus ya, bisa mengubah style of play dari timnya. Harus begini juga Ten Hag. Jadi jangan sampai para pemain MU itu tell me di atas lapangan kan, cepat mereka kombinasi passing. Garnacho bisa mencetak gol menyamakan kedudukan, udah saya sudah yakin ini nggak lama lagi nih MU akan mencetak gol kemenangan. Tapi saya nggak nyangka yang mencetak gol adalah Højlund. Oke lah, Højlund mencetak gol juga karena dari bola pantulan sama seperti Garnacho, tapi at least finishingnya bagus. Inilah yang diperlukan dari Højlund. Gol pertama dia di Premier League kan, inilah yang diperlukan predator, tapi juga supply bolanya harus bagus. Nah di pertandingan ini dia mendapatkan 2 kali supply bola. 2 kali supply bola secara open play. Kalau dari corner ini kan bola pantul. Ya, kalau memang supply bolanya ke dia sudah bagus, dia akan bisa mencetak gol secara konsisten. Dan itu adalah tugasnya dari Ten Hag, meminta kepada para pemain untuk membagi bola kepada striker. Saya masih ingat ketika Sir Alex Ferguson membeli Van Persie, MU membeli Van Persie dari Arsenal. Sir Alex Ferguson itu mengatakan kepada para pemain MU lainnya bahwa dia telah mendapatkan striker baru. Jika ada pemain yang tidak memberikan passing kepada Van Persie, maka pemain tersebut nanti tidak akan mendapatkan tempat di starting lineup. Dan apa yang terjadi, Van Persie bisa mencetak banyak gol, bahkan membawa MU juga menjadi juara dari English Premier League. So it's all about teamwork. Nah kali ini teamwork dari para pemain MU bagus. Di defense, memang dari set piece mereka nggak solid. Tapi dari open play nggak buruk juga. Karena sebetulnya dari open play nggak banyak peluang juga dari Villa. Nah Villa kena comeback karena para pemain mereka gagal melakukan pressing. Nah artinya juga ketika para pemain MU bisa melakukan pressing yang intens, neken terus itu para pemain tim lawan dan passingnya itu akurat, mereka juga tidak bermain egois. Nah ini yang paling penting, disitulah kita bisa melihat permainan MU yang sebenarnya. Jadi Erik ten Hag nih kali ini dengan jumlah pemain yang minim juga ya, karena masih banyak yang cedera, apalagi Luke Shaw tidak bisa bermain, tapi bisa membawa timnya meraih kemenangan karena taktiknya jalan. Setelah MU itu tertinggal, ya jadi aneh juga, MU harus tertinggal dulu 0-2. Ini kan bahaya juga sebetulnya. Nah artinya di next match, nah intensitas permainan dari MU harus seperti ini. Mungkin juga sekarang sulit ya, karena waktu jedanya pendek. Tapi harus memang seperti ini. Kalau MU mau konsisten meraih kemenangan dan juga segera masuk ke top 4. So ini bukan pertandingan yang mudah bagi para pemain MU, tapi mereka bisa menang karena fighting spirit mereka luar biasa dan taktik dari Ten Hag yang mengubah cara bermain dari MU. Sedangkan dari Unai Emery, tentu dia menyesal timnya tidak bisa mendapatkan poin. Tapi ya disinilah kita melihat bahwa para pemain dari Villa harus bisa belajar keluar dari pressure para pemain tim lawan ketika mereka mendapatkan pressing yang intens dari para pemain MU. So it's a good game. Saya menikmati jalannya pertandingan, teman-teman, seru sekali karena dua tim ini bermain menyerang.
Dan kita tunggu saja apakah kemenangan MU atas Villa secara dramatis ini merupakan turning point atau titik balik bagi mereka, atau nanti seperti komedi putar nanti mereka kalah lagi. Nah, kita tunggu next match. Tapi so far so good for Ten Hag. Ya, dia sementara ini aman posisinya karena berhasil membuat timnya meraih kemenangan. Dan untuk Unai Emery, saya pikir timnya tidak bermain buruk, tapi ya itu dia kesulitan mereka untuk bisa menangani pressing dari para pemain MU. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.